Bab 2441, Hukum dibuka kembali. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Kali ini, pertanyaan itu membuat Tian-Tian sedikit ragu. Bukannya surga ingin menyembunyikan sesuatu, tetapi jawabannya tampaknya adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tentu saja, hari itu tidak berani ragu dan menjawab langsung. Masuk ke medan perang dewa-dewa hanya dapat ditransmisikan melalui token transmisi yang diberikan oleh dewa-dewa dan Raja Surgawi. Bagaimanapun, begitu medan perang dewa-dewa ditutup, ada area terlarang. Adapun Dewa Kunlun, saya mendengar bahwa saya dapat menggunakan beberapa jalan rahasia untuk masuk, tetapi setelah perang terakhir dengan para Dewa Kunlun, jalan rahasia ini juga telah ditutup. Jadi, apakah tidak ada cara? Alis Yesuan sedikit berkerut. Pada hari itu, saya pikir Yesuan marah. Dia terus berkata, tidak mungkin. Sedikit yang pernah mendengar bahwa di 8 dewa besar, istana memiliki rahasia khusus, rahasia. Pada saat yang sama, itu mengarah ke domain Kunlun dan domain Dewa Iblis. Alis Yesuan berkerut lagi, apa gunanya ini untukmu? Maksudmu aku akan membunuh para dewa itu dan merampok rahasia dua arah. Aku mendengarkan kata-kata itu sebentar, dan aku merasa tergesa-gesa mencoba mengatakan sesuatu lagi. Namun, Yesuan melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia tidak perlu mengatakannya. Karena berita yang diberikan oleh Tianyu, sepertinya tidak ada yang benar-benar berguna. Tentu saja, mengetahui rahasia dua arah 8 arah tidaklah buruk, mungkin kamu bisa mencobanya nanti. Yesuan menatap binatang buas itu hari ini. Hari ini, mendengarkan kekuatan supernatural berbakat binatang buas itu juga dianggap baik. Itu dapat digunakan untuk Yesuan. Sangat disayangkan bahwa itu sangat membunuh. Dengan lambaiannya, binatang buas Tianyu akan langsung menelan ruang. Bagaimanapun, begitu memasuki ruang yang menelan, itu sepenuhnya dikendalikan oleh Yesuan pada hari ini. Sejak saat itu, tidak akan ada cara untuk melanggar keinginan Yesuan. Siapa bilang hati Yesuan jernih, pendapatan menelan ruang, dan hari-hari mendengarkan binatang buas tidak akan banyak berguna. Namun, dengan pertumbuhan pohon hukum, bagaimanapun, ruang melahap secara bertahap menjadi lebih kuat, dan itu tidak akan berguna di masa depan. Saya tidak berharap bahwa bahkan hari ini, tidak ada terlalu banyak petunjuk untuk mendengarkan binatang buas. Yesuan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kekecewaan, dan matanya dengan cepat berkumpul di sekitar binatang buas. Binatang buas ini adalah jenius dari domain Dewa Iblis. Mungkin di masa depan, mereka akan menjadi musuh para Dewa Kunlun dan menjadi musuh Yesuan. Jadi pada saat ini, hati Yesuan siap untuk dibunuh. Kejeniusan para Dewa Iblis ini tidak sebaik masa depan, tetapi lebih baik membunuhnya sekarang. Ya, Yesuan akan membunuh kuartet, karena Yesuan sangat jelas, orang-orang di sini, suatu hari, akan menjadi domain Kunlun, akan menjadi musuh Yesuan sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika Yesuan tidak melakukannya, saya khawatir Ouyang Sui tidak akan melepaskan orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa para jenius ini takut hampir tidak ada orang yang tidak pernah makan. Di mata para jenius dari apa yang disebut Dewa Iblis ini, teran hanyalah makanan. Jadi, apa alasan Yesuan memberi mereka kesempatan untuk hidup? Megatron, bentuk senjata ajaib, bunuh aku. Disertai perintah Yesuan, Megatron segera meluncurkan dan langsung mengendalikan 2 pedang suci untuk menyerbu keluar. Pada saat yang sama, Ouyang Sui juga menyerbu keluar. Suiwei Dongfu, sejak didirikan, telah mengalami bencana berdarah untuk pertama kalinya. Arti lain dari jenius adalah kurangnya kekuatan. Mereka disebut jenius karena potensi mereka tinggi, tetapi bukan seberapa kuat kekuatan mereka. Mungkin di masa depan, mereka semua bisa menjadi kuat, tetapi setidaknya untuk saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan sekuat itu, dan Yesuan tidak akan memberi mereka waktu untuk tumbuh. Pedang suci terus berterbangan, dan para jenius langsung jatuh. Di seluruh air dan bulan, duka terus berlanjut, kepala dan jenius binatang berubah menjadi tubuh untuk mencoba melawan, atau melarikan diri, tetapi sayangnya, tidak ada gunanya, Yesuan dan Ouyang Sui, seolah-olah 2 dewa pembunuh, membunuh sepanjang jalan. 1, 2, 3. Yesuan terlalu malas untuk mengingat berapa banyak jenius suci yang telah dia bunuh, karena tidak perlu sama sekali. Bagaimanapun, selama ada musuh dalam penglihatannya, tidak akan ada jalan keluar.
Namun, amukan semacam ini tidak berlangsung lama. Selama ini, para tetua di Sui Dongfu tidak pernah berhenti mencari keberadaan Ye Xuan dan Ouyang Sui. Sekarang setelah keduanya muncul, alam segera menarik pengepungan para tetua. Nak, berani melepaskan diri di rumah gua bulan airku, temukan kematian. Seorang tetua dengan cepat bergegas ke Ye Xuan, dan tubuhnya terus memancarkan cahaya yang kuat, dan saat bergegas ke Ye Xuan, dia telah meluncurkan bakatnya. Ini adalah pria kuat yang telah dibudidayakan oleh landak besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kebanggaan keluarga landak. Bagaimanapun, bakat landak umumnya rendah, dan dapat dibudidayakan ke kerajaan-kerajaan. Dan binatang buas yang kuat ini, adalah pelayan kelas 7. Sangat disayangkan bahwa 7 pangeran di distrik itu menunggu kaisar. Di depan Ye Xuan, itu tidak cukup untuk dilihat. Bahkan Ye Xuan terlalu malas untuk mengingat pedang suci, tetapi itu adalah tinju, dan kekuatan yang kuat meledak seketika. Ledakan, dengan satu pukulan, hanya satu pukulan, Ye Xuan akan menerbangkan para tetua landak itu. Namun, pukulan ini tidak membutuhkan nyawa tetua landak ini. Tetua landak ini ditembak oleh Ye Xuan, dan hatinya ketakutan. Berdiri di kejauhan, dia terus batuk darah, dan dia berani bergerak maju. Namun, pada saat ini, dua tetua lainnya telah tiba, dan keduanya pertama-tama menatap para tetua landak, dan kemudian mereka saling memandang dan bergegas menuju Ye Xuan. Hei, sistem meminta, tentukan target 4 produk di tengah raja, disarankan agar tuan rumah segera menghindar. Apakah itu 3 tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan? Memang sangat kuat, tetapi jangan menjadi direktur gelar permanen Ye Xuan. Hanya 3 tingkat lebih tinggi, Ye Xuan tidak ada di mata. Kedua tetua itu masing-masing berubah menjadi tubuh, karena keduanya hanyalah jenis binatang buas yang dapat mengerahkan kekuatan tempur maksimum mereka di bawah bentuk tubuh. Kedua tetua ini sebenarnya adalah harimau dan singa. Raungan, 2 raungan terdengar, dan kedua binatang buas yang kuat itu telah melancarkan serangan mereka. Pada awalnya, saya datang ke seekor singa harimau. Gelombang suara yang dahsyat itu pecah seketika, langsung membentuk angin puyuh besar ke arah Ye Xuan. Namun, serangan seperti itu, Ye Xuan masih tidak menaruhnya di mata, hanya untuk melihat Ye Xuan melambaikannya, itu adalah kekuatan yang kuat untuk diluncurkan, langsung meledakkan angin puyuh itu. Para tetua dari 2 binatang buas besar itu telah menyerang lagi. Setelah kedua orang itu mengubah tubuh mereka belum menggunakan senjata sihir apapun, karena tubuh mereka telah dilatih untuk melampaui sebagian besar senjata sihir. Bahkan jika mereka melambaikannya, mereka akan memiliki cakar cahaya yang besar bersinar, dibandingkan dengan cahaya senjata sihir umum, tidak sedikit lebih lemah. Ye Xuan menatap mikrofon, tangannya bersama, tetapi segera membuka hukum. Hukum Ratu yang Cemerlang, Permaisuri yang Cemerlang, pernah menjadi generasi orang kuat di daratan para dewa, dia pandai dalam kekuatan gaib yang hebat, tidak dapat disebut solusi. Kekuatan sihir pertama, disebut tarian kecemerlangan. Setelah diluncurkan, kekuatan sihir ini dapat membuat musuh kehilangan kemampuan pengendalian diri dalam jarak tertentu, dan menari tanpa sadar. Dan kekuatan supernatural kedua, yang disebut kemuliaan-kemuliaan, adalah kekuatan yang dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk memadatkan singularitas yang sangat besar, sehingga menghancurkan kekuatan magis yang terluka. Kekuatan magis ini dapat menyebabkan kerusakan besar dalam jarak tertentu dalam waktu singkat. Kerusakan, ditambah dengan kekuatan magis pertama, secara alami dapat menyebabkan kerusakan besar pada musuh. Selain kedua kekuatan supernatural ini, kekuatan supernatural ketiga tidak diragukan lagi, bahkan lebih mengerikan. Kekuatan magis ketiga ini disebut penghancuran kemuliaan. Setelah kekuatan magis ini diluncurkan, target yang terkunci, selama berada di bawah cahaya, akan terus-menerus terluka oleh sinar cahaya besar yang turun dari langit. Hukum-hukum tubuh Tuhan ini sulit diperoleh, dan waktu pendinginannya lama, tetapi tidak diragukan lagi, kerusakan yang meletus juga sangat mengerikan. Pada saat ini, Ye Xuan memanggil permaisuri yang cemerlang ini, hanya ketika itu muncul, ada tekanan yang mengerikan. Kedua tetua, 1 harimau dan 1 singa, sedikit salah, tetapi mereka tidak menyerang, tetapi terus bergerak menuju Ye Xuan. Pada saat yang sama, kedua tetua itu dengan cepat bergegas bersama dan meluncurkan kombinasi keduanya, harimau singa. Harimau dan singa adalah keterampilan sempurna dari kedua tetua di bawah perjanjian diam-diam selama puluhan ribu tahun.
Dapat dikatakan bahwa begitu kedua orang itu meluncurkan kekuatan magis ini, itu hampir sama dengan kombinasi sempurna dari kedua kekuatan itu. Kekuatan serangan yang keluar tidak hanya sesederhana 1+1. Kemanapun keduanya pergi, awan-awan berkabut, dan bahkan karena kecepatannya, ada siklon yang sangat kuat di sekitar tubuh mereka. Sayangnya, meskipun begitu, itu tidak berguna. Beri aku tarian. Mulut Yesuan menggantung senyum, dan dengan lambaian tangannya, tarian para dewa yang cemerlang segera turun. Kedua tetua itu tiba-tiba menemukan bahwa tubuh mereka berhenti tanpa sadar, dan bahkan diseret oleh beberapa hukum misterius untuk menari di tempat yang sama. Meskipun waktu ini sangat singkat, itu cukup untuk membuat mereka takut, karena serangan baru Yesuan telah tercapai. Kemuliaan, sekelompok cahaya besar langsung mengelilingi keduanya, dan kemudian kelompok cahaya itu menyusut dengan cepat. Yesuan menatap kelompok cahaya itu dan berkata dengan suara samar, "Hei." Pada saat yang sama ketika Yesuan berbicara, kelompok cahaya itu telah memadat hingga ekstrim, dan tiba-tiba suara keras tiba-tiba pecah. Boom! Sebuah ledakan keras, kekuatan cahaya yang terus-menerus memadat itu meledak dalam sekejap. Kekuatan yang kuat itu langsung membungkus kedua tetua itu. Setelah ledakan itu, kedua tetua itu telah berdarah dan harus mendarat. Pada saat yang sama, Yesuan tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi. Kemuliaan telah hilang, seberkas cahaya turun dari langit, dan kedua tetua itu berdiri bersama karena penggunaan meditasi, tetapi sekarang mereka telah menjadi akar kejatuhanmu. Dalam sekejap, bahkan seorang tetua tampaknya merasakan tubuhnya meleleh. Faktanya, tubuh mereka memang meleleh. Hukum cahaya, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, selama itu belum mencapai cahaya sejati, maka kamu dapat memurnikannya. Kemuliaan ini adalah menggunakan hukum cahaya, tetapi untuk menghancurkan musuh dengan cara memurnikan. Dengan kata lain, pemusnahan kemuliaan adalah memurnikan musuh dalam cahaya sebagai materi. Tentu saja, pemurnian ini tidak akan pernah membuahkan hasil, karena hasil akhirnya akan meleleh. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Dua tetua yang kuat dari Sui Wei Dongfu benar-benar meleleh di depan semua orang. Pada saat ini, para tetua di sekitar, di mana berani melakukannya, semua memandang Yesuan dengan ngeri. Salah satu dari mereka menunjuk Yesuan dengan keras, siapa orang yang menghormati mobil, dan apa festival dengan Sui Wei Dongfuku. Sui Wei Dongfuku adalah rumah gua umum yang dibangun sebagai tanggapan atas perintah para dewa dan orang dewasa. Setiap jenius dapat memasuki kultivasi. Tidak ada perselisihan dengan dunia, mengapa Anda ingin menemukan saya kesulitan Sui Wei Dongfu? Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Mungkin di domain dewa iblis ini, Anda tidak berselisih dengan dunia. Sayangnya, para jenius dari binatang buas yang Anda kultivasikan akan segera muncul di medan perang dewa utama, dan domain Kunlun. Demi musuh, maka, Yesuan tidak bisa membiarkan mereka pergi. Yesuan mengabaikan para tetua, tetapi dengan lambaian tangannya, dia menelan naga dan cincin yang ditinggalkan oleh kedua tetua harimau dan singa. Yesuan tenang dan kalem, tetapi juga membiarkan para tetua di sekitar tidak dapat mengambil keputusan, lagi pula, tidak ada yang tahu, apa itu Yesuan. Di sisi lain, Ouyang Sue, memanfaatkan wilayahnya sendiri, meskipun tidak ada cara sekuat Yesuan, dia juga telah membunuh beberapa tetua dewa iblis berturut-turut, dan mereka tidak tahu berapa banyak jenius suci yang harus dibunuh. Itulah yang ingin saya tanyakan, mengapa itu menentang Sui Wei Dongfu saya? Jika Sui Wei Dongfu saya tidak benar, maka saya bersedia mengganti kerugian mobil saya, dan harap segera tetap di pintu. Tetua lainnya angkat bicara. Tubuh tetua itu adalah unicorn gelap, jadi ada keterikatan terus-menerus di sisinya. Yesuan menatap orang-orang ini dengan samar, tetapi dia tidak benar-benar siap untuk melepaskannya. Tentu saja, Yesuan tahu dengan jelas bahwa begitu para tetua ini memiliki semua tembakan, mereka takut Yesuan tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, Master Gua dan beberapa orang kuat dari Sui Wei Dongfu belum muncul. Begitu mereka muncul, Yesuan sama sekali bukan lawan. Yesuan, yang tahu bagaimana menerimanya, masih memahaminya. Namun, jika Anda tidak ingin memeras bulan air ini, Anda dapat menyia-nyiakannya. Baiklah, saya bisa berhenti, tetapi murid Anda dari Sui Wei Dongfu akan menelan keluarga saya. Bagaimana Anda menghitung ini? Yesuan tidak memiliki kepalsuan dalam pernyataan ini.
Bukankah teran digunakan sebagai makanan oleh binatang buas ini? Namun, Yesuan tidak mengatakan bahwa dia adalah ras manusia. Lagi pula, jika dia mengatakan bahwa dia adalah ras manusia, dia hanya akan membiarkan para tetua itu menyerang dengan liar. Ketika saya mendengar Yesuan, para tetua tampaknya memahami sesuatu, tetapi jelas mereka ingin menikah. Di antara para dewa iblis, banyak ras yang kuat menggunakan ras yang lemah sebagai makanan, yang cukup normal. Namun, premis ini adalah kekuatan. Jika kekuatannya tidak cukup, maka itu akan dimakan oleh orang lain, dan itu akan menjadi malang. Pada saat ini, para tetua tampaknya salah memahami arti Yesuan, dan berpikir bahwa ada orang-orang di kelompok etnis Yesuan yang dibunuh dan ditelan oleh para murid Sui Wedongfu, jadi mereka datang untuk membalas dendam. Ternyata memang begitu, tetapi agak tidak masuk akal untuk menghormati dorongan ini. Dia adalah murid Sui Wedongfuku yang melakukan hal semacam ini. Kamu dapat menemukan masalah keluarganya. Mengapa aku harus menargetkan seluruh bulan airku? Petik 2. Oh, begitukah? Lalu para murid itu mengatakan bahwa mereka adalah murid Sui Wedongfu, dan tidak ada yang berani menyakiti mereka. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Bagaimanapun, Hubian, Yesuan tidak akan terlalu peduli. Apa? Ada hal seperti itu. Ketika aku mendengar jawaban Yesuan, para tetua jelas marah. Dan saat itu, sosok merah turun dari langit. Lihat tetua agung. Ternyata tetua agung Sui Wedongfu tiba. Hei, sistem meminta, targetnya adalah 7 produk teratas, dan tuan rumah disarankan untuk segera menghindar. 7 produk lebih unggul dari kaisar. Dapat dikatakan bahwa Yesuan tidak mungkin untuk dilawan. Yesuan diam-diam waspada, hati telah memutuskan bahwa para tetua telah berubah, dan segera melarikan diri. Namun, para tetua berikutnya kemudian membiarkan Yesuan berhenti. Karena itu bukan muridku Sui Wedongfu, maka kompensasi ini harus diberikan. Anak itu, sumber daya dalam cincin ini, adalah kompensasimu. Setelah melambaikan tangan, saya benar-benar memberi Yesuan sebuah cincin. Hati Yesuan diam-diam bingung, bagaimana orang ini berbicara dengan sangat baik. Tidak, saya khawatir semuanya tidak sesederhana itu. Benar saja, para tetua sekali lagi berkata, anak itu, keluarga rubah dewa ekor 10 Anda telah tinggal di dunia rahasia. Kapan Anda benar-benar memasuki daratan? Rubah dewa ekor 10. Tiba-tiba, Yesuan memikirkan tubuh permaisuri yang cemerlang. Ternyata tubuh ratu yang cemerlang ini sebenarnya adalah rubah dewa ekor 10. Tetua ini jelas salah paham, mengira bahwa dia adalah keluarga rubah dewa ekor 10. Lagi pula, sebelum Yesuan terus menggunakan 3 permaisuri cemerlang dari kekuatan gaib, itu juga merupakan kekuatan magis suci dari keluarga rubah dewa berekor 10. Yesuan Ming menyadari hal ini, mulutnya sedikit miring, dan dia tidak mampu mengelola begitu banyak rubah. Yesuan tidak dapat mengelola begitu banyak, selama dia mendapatkan manfaatnya, maka itu sudah cukup. Ayo pergi. Yesuan melambaikan tangannya dan mengambil Ouyang Sueli tanpa memperhatikan tetua itu. Jelas, tetua ini sangat iri dengan keluarga rubah dewa berekor 10. Melihat Yesuan dan Ouyang Sue pergi dengan tenang, beberapa tetua biasa tidak mengerti praktik para tetua. Mereka bertanya, para tetua, jadi mereka tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Mereka membunuh kita begitu banyak murid, begitu murid-murid dari murid-murid itu dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita menanggapinya? Para tetua melihat kembali ke tetua itu dan berkata dengan lemah, katakan kepada mereka, siapapun yang memiliki pendapat, pergilah langsung ke keluarga rubah dewa berekor 10 dan minta dosa, selama mereka memiliki keberanian itu. Para tetua, aku tidak tahu apa yang istimewa dari rubah dewa berekor 10, mengapa kalian begitu takut? Oh, tubuh dewa-dewa, itu benar-benar rubah dewa berekor 10. Kamu berkata, jika dewa-dewa tahu bahwa umatnya ditelan oleh murid-muridku, aku tidak tahu apakah kamu juga memiliki orang yang dibunuh oleh orang ini. Tetapi izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, berdoa agar orang ini tidak akan mencari masalahmu, jika tidak, hari genosida tidak lama lagi. Apa? Hampir semua tetua Sui Yezong berubah warna, dan tubuh dewa iblis sangat sedikit orang yang tahu, tetapi mereka tidak ingin para tetua tahu. Jika demikian halnya, apalagi menggunakan sumber daya untuk perdamaian, bahkan jika mereka menyerahkan seluruh sumber daya kelompok etnis, mereka bersedia.
Semua tetua menemukan keturunan mereka di keluarga mereka sendiri hampir pertama kali, dan tidak peduli seberapa banyak, mereka mulai belajar. Karena mereka sangat jelas dalam hati mereka, masalah ini tidak ditangani dengan baik, itu adalah bencana genosida. Dan tubuh dewa-dewa disebut papan, bukankah itu yang dimaksud dengan menemukan kematian? Tentu saja, Yesuan tidak akan tahu bahwa dia salah paham dan bahkan berpura-pura menjadi keluarga dewa iblis yang sama. Pada saat ini, Yesuan telah membuka cincin itu untuk diberikan oleh para tetua kepadanya. Namun, ketika melihat sumber daya di cincin Qiang Kun, Yesuan hanya terkejut. Dia hanya karena para tetua memberi satu langkah, jadi mereka menuruni tangga dan kemudian pergi, tetapi mereka tidak mau. Para tetua benar-benar memberinya kompensasi, dan itu kaya. Dapat dikatakan bahwa sumber daya yang diberikan oleh para tetua di cincin suci ini puluhan kali lebih banyak daripada total sumber daya Yesuan. Tentu saja, ini adalah setengah dari inventaris orang-orang Sui Wedongfu, yang secara alami banyak. Sistem, klasifikasikan sumber daya, tinggalkan sumber daya yang berguna bagiku, sumber daya lainnya, dan telan semuanya bersama-sama. Dengan perintah Yesuan, sistem langsung mengklasifikasikan, dan segera, sudah ada hasilnya. Di antara ribuan sumber daya, hanya selusin di antaranya yang dinilai oleh sistem sebagai sumber daya yang berguna bagi Yesuan. Sisanya langsung diadopsi oleh Yesuan. Melahap, hei, perintah sistem, tuan rumah menerobos, 3 produk saat ini berada di tengah raja. Bahkan naik ke 2 alam. Yesuan sangat puas dengan hasil ini. Benar saja, masih perlu merampok untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan lebih banyak manfaat. Setelah meninggalkan Sui Wedongfu, Yesuan membawa Ouyang Sue sepanjang jalan. Bagaimanapun, meskipun Yesuan tidak cemburu di Sui Wedongfu, itu tidak berarti bahwa dia tidak mengerti perbedaan kekuatan. Dia tahu bahwa Sui Wedongfu tidak mengatakan lubang itu. Tuan, bahkan tetua agung, Yesuan tidak dapat menandinginya. Oleh karena itu, Yesuan siap merampok tempat lain. Kali ini, tujuan Yesuan adalah menemukan orang-orang suci itu. Domain Dewa Iblis akan sekuat para santo itu, dan Yesuan akan melihat bagaimana para santo ini berbeda. Tujuan pertama Yesuan adalah Gunung Harapan yang paling dekat dengan Sui Wedongfu. Tidak ada harapan di pegunungan, tinggal di keluarga buaya dewa ini, di antara keluarga buaya dewa, ada seorang santo, Yesuan bermaksud sangat sederhana, yaitu pergi ke putra suci keluarga buaya, karena menurut hari itu, putra buaya juga merupakan orang kuat dari Kaisar Tengah. Yesuan cukup kuat, jadi Yesuan akan melihat apa yang dimiliki putra dewa. Sebenarnya, Yesuan tidak ingin pergi dari sini lebih awal, tetapi lorong-lorong itu disegel. Tampaknya satu-satunya hal yang dapat dihitung adalah rahasia 2 arah yang akan dikuasai oleh 8 dewa. Namun, 8 dewa besar akan sangat mudah dihadapi. Jadi Yesuan ketika saya ingin kembali ke domain Kunlun, saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki lebih dari cukup energi. Selain itu, di domain Dewa Iblis, Yesuan tidak diragukan lagi dapat mempercepat wilayah tersebut. Bagaimanapun, Yesuan dapat membunuh binatang buas ini dengan cara yang tidak bermoral di domain Dewa Iblis, sehingga dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, dengan aturan kedua kuil, 10.000 tahun, Yesuan mengingat dengan sangat jelas. Yesuan juga mengingat kekuatan rahasia misterius itu. Oleh karena itu, hanya tingkat promosi yang mungkin cepat. 3 hal, yang pertama untuk menemukan keberadaan jatuhnya, yang kedua untuk kembali ke domain Kunlun, yang ketiga mungkin lebih cepat untuk ditingkatkan, dan kemudian pergi ke uji coba rahasia misterius. Ini adalah 3 hal terpenting di hati Yesuan. Oleh karena itu, Yesuan akan pergi mencari orang suci lainnya. Lagi pula, mencari orang suci lainnya dapat menyelesaikan 3 hal ini pada saat yang bersamaan. Mencari putra, maka adalah mungkin untuk mengetahui keberadaan kejatuhan melalui orang suci lainnya, bahkan jika satu tidak bekerja, ada 10, 100, dan satu di antara mereka mungkin mengetahui keberadaan kejatuhan. Dan membunuh putra, tidak diragukan lagi akan dapat dengan cepat meningkatkan wilayah, memperkuat diri sendiri, maka Anda dapat memasuki ujian rahasia misterius lebih cepat. Pada saat yang sama, ada banyak sumber daya di tangan setiap putra, dan dimungkinkan untuk menemukan jalan ke domain Kunlun. Oleh karena itu, putra adalah pilihan terbaik untuk Yesuan.
Gunung Wuang, gunung itu adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh penggalian urat Lingxi. Namun, perubahan ribuan tahun telah memungkinkan untuk meremajakan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, itu juga telah memacu beberapa perubahan untuk menjadikan reruntuhan ini sebagai itu adalah tempat suci Gunung Wuang. Gunung itu adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh penggalian urat Lingxi. Namun, perubahan ribuan tahun telah memungkinkannya untuk meremajakan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, ia juga telah memacu beberapa perubahan untuk menjadikan reruntuhan ini sebagai ini adalah tempat suci. Keluarga buaya awalnya bukan binatang buas di sini, tetapi setelah menemukan kolam spiritual alami di sini, ia tidak akan pergi lagi, secara paksa mengusir binatang buas di sekitarnya dan menempati gunung yang tidak ada harapan ini. Sebagian besar waktu keluarga buaya dibudidayakan di kolam spiritual, dan hanya sebagian dari penjaga yang tinggal di sekitar. Lagi pula, ketika mereka menduduki gunung yang tidak ada harapan, mereka juga melakukan banyak pembunuhan, yang membuat mereka harus berjaga-jaga terhadapnya. Bahkan sekarang, buaya masih tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka. Pada titik ini, Ye Xuan dan Ouyang Sui berjalan di sepanjang gunung yang tidak ada harapan, tetapi tidak mau, Ouyang Sui benar-benar teringat sesuatu. Kakak Ye, aku ingat di sini, di reruntuhan gunung tanpa harapan ini, ada desa Teran. Aku sudah tinggal di sini sejak aku masih kecil. Desa ini adalah desa Teran langka yang bisa menetap di satu tempat. Desa Teran, sejak awal domain Dewa Iblis ini, sebagian besar orang yang Ye Xuan dengar adalah bagaimana orang-orang ditindas, tetapi sebenarnya, mereka belum melihat banyak orang. Karena ada kesempatan seperti itu, Ye Xuan tentu saja tidak ingin melepaskannya. Garis itu, mari kita pergi ke desa ini terlebih dahulu. Dengan anggukan kepala Ye Xuan, mereka berdua segera memimpin jalan dan berjalan ke depan. Itu awalnya adalah reruntuhan, jadi tentu saja tidak mungkin untuk melewatinya. Reruntuhan urat Lingxi bisa berbeda dari reruntuhan urat biasa. Karena urat Lingxi, ini adalah bahan khusus yang diproduksi oleh langit dan bumi, jadi secara alami diurus oleh hukum. Meskipun Lingxi di urat telah digali, aturannya masih ada. Penggali hampir setiap urat Lingxi mengetahui sebuah legenda, yaitu reruntuhan urat Lingxi, bahkan jika digali, akan membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan induk mineral baru, sehingga menciptakan urat Lingxi baru. Apa itu induk mineral? Itulah harta karun yang tidak dapat diminta oleh banyak orang. Siapapun yang mendapatkannya dapat sangat berguna. Karakteristik terbesar dari induk mineral adalah 2 poin. Yang pertama adalah secara otomatis memadatkan kekuatan ilahi antara langit dan bumi, dan untuk mempromosikan berbagai mineral. Faktanya, ini tidak perlu dikatakan. Kuncinya adalah fitur keduanya, yang jarang diketahui. Itulah hukum. Mereka yang memiliki ibu mineral dapat memperoleh berkah khusus ketika mereka mempraktikkan hukum. Tentu saja, sulit untuk mendapatkan ibu mineral. Bahkan jika itu adalah urat nadi, tidak selalu mungkin untuk melahirkan induk mineral. Hal itu hanyalah keberadaan yang tidak dapat dipenuhi. Sekarang Ye Xuan telah mencapai reruntuhan urat nadi ini, tentu saja ada sedikit harapan. Sistem deteksi terbuka penuh, cari mineral sebanyak mungkin. Ye Xuan memberitahu sistem, dan kemudian keduanya pergi jauh-jauh. Sayangnya, seperti legenda, tambang ingin mendapatkannya, itu hampir sulit. Di sepanjang jalan, Ye Xuan tidak menerima perintah sistem, yaitu, dia tidak menemukan induk mineral. Namun, ketika Ye Xuan bersiap untuk menyerah, perintah sistem berteriak. Hei, perintah sistem, tuan rumah harus memperhatikan, jejak induk mineral terdeteksi di depan. Sebenarnya, ada ibu tambang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Apa itu bagian depan? Ye Xuan bertanya kepada Ouyang Sui. Ouyang Sui melirik Ye Xuan dan kemudian berkata, desa adalah tempat bagian depan. Alasan mengapa Ouyang Sui terkejut adalah karena Ye Xuan telah menemukan keistimewaan di sini, tetapi di mana dia tahu bahwa Ye Xuan sebenarnya hanya mendeteksi keberadaan induk mineral. Ye Xuan mendengar jawaban Ouyang Sui, tidak banyak, hanya terus berjalan, dan setelah menempuh jarak yang jauh, keduanya menemukan sebuah gua, dan gua itu adalah pintu masuknya. Hal yang paling aneh adalah bahwa di luar gua, sebenarnya ada kekuatan hukum, yang tampaknya membangun sebuah pintu yang menyembunyikan gua itu dengan cerdik. Artinya, kecuali Anda melihatnya dengan mata telanjang, Anda tidak dapat menemukannya dengan Tuhan. Faktanya, bagi yang kuat,
lebih banyak waktu untuk percaya pada pikiran mereka sendiri, daripada mata mereka sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika ada binatang buas yang kuat dan orang yang kuat lewat di sini, jika tidak ada kelainan dalam pikiran, tidak akan ada pengamatan alami. Gua itu sangat tersembunyi, bahkan jika seseorang melihat ke bawah, sulit untuk mendeteksi keistimewaan itu. Tidak mengherankan bahwa desa-desa Teran di gua ini dapat melarikan diri begitu lama, semua karena pintu tersembunyi yang dibangun oleh hukum. Pada saat ini, hati Ye Xuan agak tercerahkan. Saya khawatir itu adalah pintu hukum ini. Harus ada hubungan tertentu dengan tambang. Mungkin sangat mungkin bahwa penjaga desa ini yang sebenarnya adalah ibu mineral. Keduanya berjalan dengan hati-hati menuju gua, karena menurut Ouyang Sue, ada banyak perangkap institusional di gua oleh orang-orang di desa. Meskipun organ dan perangkap ini tidak akan mengancam Ye Xuan, bagaimanapun juga, orang-orang di desa-desa itu telah mengatur perangkap ini dengan cara yang sulit. Ye Xuan tidak ingin menghancurkan titik-titik seperti itu. Bagaimanapun, ini semua adalah orang-orang di desa, untuk mencegah binatang buas memasuki tata letak. Untungnya, Ouyang Sue masih familiar dengan tempat ini, ditambah lagi pikiran Ye Xuan yang kuat, jadi semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, keduanya sudah sampai di dalam gua, dan ada secerca api di antara mereka. Ye Xuan terlihat jelas. Siapa kau? Tiba-tiba, terdengar desas-desus besar, dan kemudian aku melihat beberapa teran bergegas keluar. Mereka memegang tombak sederhana di tangan mereka. Tombak-tombak ini bukanlah senjata ajaib, tetapi terbuat dari tanaman merambat tertentu. Bayangkan saja, namun, ini adalah satu-satunya senjata mereka. Kami manusia, jangan khawatir, kata Ouyang Sue cepat. Benar saja, kedengarannya seperti teran, orang-orang berbakat itu tidak begitu takut, tetapi kewaspadaan tidak mengendur setengah poin. Mengetahui bahwa Ye Xuan dan Ouyang Sue telah keluar, orang-orang berbakat itu telah mengenali identitas kedua orang itu. Kamu, Xiao Xue. Seorang pria tua menatap Ouyang Sue dan bertanya dengan heran. Ya, saya Ouyang Sue, halo Lin Bobo. Ketika saya bertemu dengan seorang kenalan, saya yakin akan membuat orang-orang ini sangat bahagia. Teran, menjalani kehidupan yang penuh ketakutan di hadapan dewa-dewa iblis, seperti desa ini, bahkan ada banyak orang yang tidak pernah keluar dalam hidup mereka, tetapi kebanyakan dari mereka yang keluar tidak akan kembali. Ye Xuan dan Ouyang Sue dijamu dengan megah. Dapat dikatakan bahwa desa ini telah menghadirkan hal-hal terbaik mereka untuk menghibur Ye Xuan. Namun, meskipun demikian, hanya ada sedikit makanan. Yang pertama adalah sejenis tanaman lumut yang tumbuh di gua ini. Rasanya sangat pahit, tetapi merupakan favorit orang-orang di sini karena sangat umum. Yang kedua adalah cacing putih yang tumbuh di gua ini. Baunya sangat tidak enak dan sangat menjijikkan, tetapi itu adalah selera ras manusia di gua, karena ini adalah satu-satunya daging yang bisa mereka makan. Sedangkan untuk jenis ketiga, itu adalah biji. Biji ini memiliki karakteristik yang sangat khusus dan dapat digunakan sebagai makanan di depan. Dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup di sini sangat buruk. Saat ini, hati Ye Xuan sangat pahit. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah keluarga Ye Xuan, keduanya manusia. Namun, mereka tidak menyangka akan menjalani hari seperti ini. Di dalam gua, ada lubang yang tidak terlalu besar, tetapi lubang itu mengalami lebih dari 10 tikungan dan belokan. Cermin yang dibuat oleh orang-orang di dalam gua dengan spar mengarahkan matahari ke dasar gua. Ini adalah satu-satunya tempat di seluruh gua di mana teran bersentuhan dengan matahari. Untungnya, di sini adalah alam para dewa. 10 matahari di langit berganti-ganti, jadi matahari di sini cukup melimpah. Sayangnya, karena hanya ada batu-batu keras di dalam gua, tidak ada tanah sama sekali, jadi tidak ada tanaman yang bisa ditanam sama sekali. Tentu saja, tidak ada cara untuk menampung binatang buas apapun. Ye Xuan memandangi semuanya dalam diam. Di depannya, ada sebuah rumah dengan batu, yang merupakan satu-satunya rumah di gua itu. Di rumah ini, tidak ada yang hidup, tetapi sebuah batu diabadikan, yaitu ibu mineral. Ibu tambang ada di sini untuk diabadikan sebagai santo pelindung. Ye Xuan tidak memiliki ide untuk mendapatkan ibu mineral ini, dan pada saat yang sama, memiliki ide tentang orang-orang yang ingin bermigrasi ke sini. Oleh karena itu, tepat ketika orang-orang ini dengan senang hati bertanya tentang situasi di luar Ouyang Sue,
Yesuan membuat pikirannya sendiri. Aku ingin membawamu keluar dari sini, apakah kamu bersedia? Yesuan tidak ragu untuk bertanya kepada orang-orang ini secara langsung. Ouyang Sue adalah pandangan pertama, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Dari waktu kontak ini, Ouyang Sue adalah yang paling kuat untuk mengenal Yesuan. Yesuan memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga memiliki warisan yang sangat kuat. Pada saat ini, Yesuan menawarkan untuk memindahkan orang-orang di desa ini, yang tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik. Jadi tanpa menunggu orang-orang itu untuk menjawab, Ouyang Sue adalah orang pertama yang menggerahkan dan membujuk semua orang. Yesuan menunggu dengan diam-diam, dia dapat menemukan ide, tetapi bagaimana memilih adalah keputusan orang-orang ini sendiri. Bagaimanapun, Yesuan tidak akan memaksa mereka. Segera, orang-orang di desa telah memutuskan. Di antara para dewa iblis, Teran sangat bersatu, karena setiap orang sangat jelas tentang lingkungan seperti apa yang mereka tempati, dan mereka ingin bertahan hidup dari monster-monster yang kuat itu, hanya mengandalkan persatuan umat manusia. Jadi saat ini saya mendengar bujukan Ouyang Sue. Hampir tidak ada keraguan di antara kerumunan itu. Bagaimanapun, wilayah Kunlun sangat kuat. Mereka telah mendengar bahwa wilayah Kunlun adalah tempat suci di hati mereka. Sekarang setelah ada kesempatan seperti itu, bahkan jika mereka tahu bahwa akan ada bahaya besar, mereka masih bersedia untuk bertarung. Namun, mereka salah paham terhadap Yesuan. Yang ingin dibawa Yesuan kepada mereka adalah tempat yang lebih aman dan lebih nyaman. Itu adalah ruang melahap milik Yesuan. Kali ini, bahkan Yesuan telah secara khusus mengubah wilayah untuk orang-orang yang dapat menerima lebih banyak dewa iblis di masa depan. Di sini, Yesuan membangun sebuah istana, dikelilingi oleh berbagai makanan lezat, dan juga mengumpulkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, adalah untuk menyediakan lingkungan hidup dan kultivasi yang sempurna bagi orang-orang ini. Sebenarnya, Yesuan juga memperhatikan hal khusus di sini, yaitu, setiap orang di sini memiliki potensi bakat yang luar biasa. Mungkin mereka yang tidak memiliki bakat telah disingkirkan. Di antara orang-orang yang tersisa, 9 dari 10 dapat dikatakan ditempatkan di wilayah Kunlun, dan mereka semua dapat disebut jenius. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Yesuan tidak memiliki keegoisan. Bagaimanapun, setelah Yesuan membiarkan orang-orang ini berkultivasi dengan kuat, mereka juga dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Di ruang yang menelan, karena transformasi terus-menerus dari 12 hukum pohon dewa, lingkungan kultivasi telah menjadi lebih baik dan lebih baik, jadi Yesuan percaya bahwa orang-orang ini akan menyukainya. Sebenarnya, orang-orang ini hanya suka bersikap begitu sederhana, di dalam hati mereka, ini seperti tempat suci. Bahkan lebih sempurna daripada tanah suci. Memecahkan masalah pemukiman di desa ini, Yesuan mulai mempertimbangkan bagaimana menghadapi buaya dewa ini. Dari mulut orang-orang ini, Yesuan sudah tahu bahwa desa ini sebenarnya dibangun di bawah kolam spiritual keluarga buaya. Bagian alami dari keluarga buaya ini dapat membiarkan binatang buas lain melihat kolam roh mereka, yang secara tidak langsung dilindungi di sini. Bagaimanapun, kekuatan di kolam roh berasal dari tambang misterius. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa Yesuan ingin mengambil induk mineral, yang secara alami akan menyentuh kepentingan keluarga buaya, dan itu masih merupakan kepentingan inti. Bagaimanapun, mengambil ladang induk mineral merupakan sumber kemampuan Yesuan untuk mengambil alih kekuatan keluarga buaya. Oleh karena itu, ketika Yesuan melahap pendapatan orang-orang ini, dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Dengan satu orang yang bertarung melawan satu keluarga, Yesuan tidak akan takut, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Bagaimanapun, tuan macam apa yang dimiliki keluarga buaya, Yesuan tidak tahu. Pada saat ini, Ouyang Sue berdiri diam di samping Yesuan. Ouyang Sue tidak tahu betapa berharganya tambang itu, jadi dia hanya melihat Yesuan berdiri dengan linglung, sedikit bingung. Kakak Ye, apa lagi yang kamu miliki? Ouyang Sue bertanya kepada Yesuan. Di hati Ouyang Sue, kekuatan Yesuan tidak diragukan lagi, caranya bahkan lebih surgawi, jadi Ouyang Sue tidak tahu mengapa Yesuan akan berhenti di tempat. Yesuan sedang berpikir saat ini, jadi dia tidak banyak berpikir. Dia menjawab sambil mendesah, saya sedang berpikir, bagaimana saya bisa menghilangkan ibu mineral ini. Sambil berbicara, Yesuan juga menunjuk ke tambang. Siapa tahu,
Ouyang Sue tidak tahu kekuatannya. Ketika dia melihat Ye Xuan menunjuk ke ibu tambang, dia langsung terbang ke masa lalu dan melepaskannya. Kakak Ye menginginkan benda ini. Ouyang Sue berteriak di mata dan bertanya dengan tenang kepada Ye Xuan. Dan Ye Xuan, itu sangat tak tertandingi. Kamu, bagaimana kamu menjatuhkannya? Pada saat ini, Ye Xuan telah dapat merasakan bahwa energi yang ditanamkan di atas setiap saat telah menghilang, yang tidak memungkinkan Ye Xuan menjadi canggung. Dapat dikatakan bahwa sangat ditakutkan. Bahwa keluarga buaya dewa itu kuat dan tahu rahasia apa yang dimiliki kolam spiritual ini. Alasan mengapa tidak ada perampokan bukanlah alasan lainnya, hanya mengkhawatirkan apakah mengambil tambang akan berpengaruh pada kolam roh. Saat ini, begitu kekuatan kolam roh menghilang, ditakutkan bahwa itu adalah yang terkuat dari keluarga buaya. Bahkan jika itu bodoh, diketahui bahwa ada perubahan di bawah kolam roh. Ye Xuan masih berani menunda, meraih Ouyang Sue, dan ingin pergi. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan, 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 ledakan terus-menerus tiba-tiba terdengar, dan orang-orang kuat dari keluarga buaya mendarat langsung di dasar danau. Orang-orang kuat ini jelas lebih peduli tentang tambang ini daripada yang ada dalam imajinasi Ye Xuan, karena mereka akan sepenuhnya mengepung Ye Xuan begitu mereka muncul. Dengan kata lain, saya khawatir Ye Xuan akan berada dalam pengawasan keluarga buaya. Alasan mengapa mereka tidak berubah, tetapi tidak menempatkan desa Teran di bawah kolam spiritual di mata, dan bahkan dengan itu, tidak peduli dengan Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan dengan berani mengambil ibu mineral, yang tidak diragukan lagi menyentuh kepentingan inti keluarga buaya. Mereka harus menembak. Sialan, beraninya kau mengambil batu suci. Cari kematian. Orang kuat dari keluarga buaya meraung di pantat Ye Xuan, dan ibu mineral tentu saja mengetahuinya. Namun, ibu mineral ini jelas sedikit istimewa, jika tidak, itu tidak akan disebut batu suci. 9. Total 9 anggota keluarga buaya yang kuat dan kuat akan sepenuhnya mengepung Ye Xuan dan Ouyang Sue. Melalui sistem, Ye Xuan dapat mengetahui bahwa di antara orang-orang ini, bahkan yang terlemah sekalipun telah mencapai 3 raja teratas, dan orang terkuat sebenarnya adalah orang kuat dari 6 raja. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan tidak berdaya untuk melawan, ini adalah krisis terbesar yang dihadapi Ye Xuan. Bagaimana caranya? Di jantung pikiran Ye Xuan, yang terkuat dari 9 dewa dan buaya akan dikelilingi oleh Ye Xuan. Jika dia melakukannya sekarang, dia akan mati. Dan jika Anda ingin melarikan diri, sepertinya Anda tidak dapat melakukannya. Dalam sekejap, Ye Xuan dengan cepat memikirkan kartunya sendiri, tetapi sayangnya, tidak berguna. Sekarang Ye Xuan, tidak ada satu kartu pun yang dapat bersaing dengan kekuatan kuat dari 9 buaya besar. Begitu Anda memulai, Anda akan mati. Lagi pula, selain yang kuat dari 6 raja dan kerajaan-kerajaan, ada 2 penguasa Dewa Tengah. Gelar dari gelar sebelumnya dapat membuat Ye Xuan menantang yang tak terkalahkan, bahkan mampu bertarung sendirian. Namun, itu tidak berarti bahwa Ye Xuan dapat bertarung melawan yang kuat dari 3 dewa superior. Pertempuran akan dikalahkan. Melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tentu saja, mungkin tidak mustahil untuk melepaskan pendekar pedang itu, tetapi jangan lupa bahwa ini adalah situs keluarga buaya, dan 9 orang ini, Ye Xuan tidak akan percaya bahwa itu semua adalah orang-orang kuat dari keluarga buaya. Bahkan sulit untuk mengatakan bahwa 9 orang ini hanyalah tim penjaga keluarga buaya. Ouyang Sue, jangan melawan, aku akan mengirimmu pergi. Kamu di sini, itu hanya akan menyeretku. Saat ini, Ye Xuan belum mempertimbangkan banyak hal. Awalnya, Ye Xuanbing tidak siap untuk menelan pendapatan Ouyang Sue untuk menelan ruang. Namun, situasi saat ini tidak dapat diterima, jadi Ye Xuan akan membawa Ouyang Sue ke ruang menelan. Seperti yang dikatakan Ye Xuan, tidak ada Ouyang Sue di sini, dan tindakan Ye Xuan kurang menjadi perhatian. Pada saat yang sama, tambang telah tiba di tangan Ye Xuan. Pada saat itu, sistem meminta. Hei, sistem meminta, mendeteksi sumber daya khusus, tambang hati kudus. Pada saat ini, Ye Xuan belum memperhatikan permintaan sistem, dan sedang memikirkan tindakan balasan dengan cepat. Namun, pedang suci memiliki reaksi. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Ye Xuan sejak dia mendapatkan pedang itu. Anda harus tahu bahwa pedang suci sekarang adalah Megatron sebagai roh instrumental, tetapi Megatron tidak dapat mengendalikan pedang suci.
Jelas semuanya tidak pernah sederhana. Benar saja, dalam sekejap mata, perubahan telah dimulai. Dari langit, 9 pilar cahaya terang tiba-tiba muncul, dan 9 sinar cahaya itu bahkan lebih aneh, begitu mereka mencapai pedang suci, mereka dengan cepat mengembun. Menyerap, itu adalah penyerapan. Pedang suci sebenarnya menyerap kekuatan 9 sinar. Bahkan Yesuan tidak tahu kekuatan apa yang diwakili oleh 9 cahaya itu, tetapi Yesuan tahu bahwa ini bukan masalah sederhana. Boom! Suara keras lainnya, seorang pria kuat buaya yang kuat dan perkasa langsung jatuh, bahkan hanya momentumnya, itu telah membuat Yesuan menyeramkan. Hentikan dia, kekuatan Suanguang tidak bisa membiarkannya mengambilnya. Ketika yang kuat itu muncul, dia berteriak keras. Dan 9 buaya dewa yang kuat, tidak ragu-ragu, dan terbang menuju Yesuan. Yesuan ada di dalam hati, belum lagi 9, bahkan jika 2 atau 3 pemain kuat bergandengan tangan, Yesuan juga sulit dihadapi, belum lagi ada yang super kuat duduk. Pada saat ini, Yesuan bahkan siap memasuki ruang menelan untuk melarikan diri sementara. Namun, adegan berikutnya, biarkan Yesuan menghentikan aksinya, pada saat yang sama, itu bahkan lebih mengejutkan. Saya melihat bahwa 9 orang itu terbang di atas Yesuan, tetapi bahkan mereka tidak dekat dengan Yesuan, dan mereka terhalang oleh energi aneh. Tak terlihat dan tak berwarna, tidak peduli apapun mata telanjang atau pikiran, itu tidak dapat dideteksi sama sekali. Namun, efeknya jelas. Pada saat ini, 9 orang itu terhalang dan tidak dapat menerobosnya. Raungan mereka, Yesuan dapat dengan jelas mendengar, serangan mereka, Yesuan juga dapat dengan jelas merasakan. Tetapi bersama dengan serangan mereka dan diri mereka sendiri, mereka tidak dapat memasuki cincin itu. Yesuan tidak mengerti mengapa ini terjadi, tetapi tahu bahwa dia aman untuk sementara waktu. Pada titik ini, wajah buaya super kuat itu dipenuhi dengan penyesalan. Karena hanya dia yang tahu, ibu mineral itu sama sekali bukan ibu mineral biasa, dan dia lebih tahu tentang keistimewaan ibu mineral ini. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, dan harta karun unik yang dapat memurnikan dan memperkuat senjata ajaib itu jumlahnya banyak sekali. Beberapa harta karun mungkin memiliki tampilan yang datar, tetapi sangat kuat. Dan beberapa harta karun disembunyikan di dalam harta karun publik, orang yang tidak tahu barangnya tidak akan pernah mengetahuinya. Ibu mineral ini adalah ibu mineral yang sangat istimewa. Hal terpenting bagi ibu mineral ini bukanlah materialnya sendiri, tetapi atribut khususnya. Sepotong ibu mineral ini dapat digunakan sebagai daya tarik untuk mengarahkan kekuatan Suanguang untuk senjata ajaib itu. Sama seperti apa yang sedang dilakukan sekarang pada pedang. Senjata ajaib dari tempering Suanguang tentu saja bukan yang santai. Senjata ajaib yang telah ditempa, atribut dari semua aspek dapat sangat diperkuat, dan kualitasnya akan ditingkatkan. Oleh karena itu, harta karun yang berbeda seperti itu dapat dikatakan sebagai hal baik yang dapat ditemui dan tidak tersedia. Pada saat ini, orang yang sangat kuat itu sangat menyesalinya. Jika dia tidak memiliki mata dan mutiara, dia tidak akan mengenali ibu mineral ini, dan bagaimana dia bisa kehilangan tangannya. Anda harus tahu bahwa harta karun khusus seperti itu umumnya hanya satu kali. Oleh karena itu, setelah penggunaan Yesuan, ini awalnya adalah harta karun ajaib, tetapi dihapuskan. Pada awalnya, meskipun buaya dewa menemukan bahwa ibu mineral ini dapat membuat kolam spiritual mengumpulkan energi misterius, tetapi tidak banyak berpikir, tetapi secara keliru mengira itu istimewa, tetapi siapa tahu, sekarang misterinya terungkap, tetapi inilah hasilnya. Harta karun yang begitu berat tidak mengatakan tidak, Lingqi juga telah dihancurkan, yang membuat buaya dewa bagaimana menerimanya. Melihat Yesuan, pria yang sangat kuat itu berkata sambil menggertakkan giginya, berikan aku seorang pria, kelilingi dia, senjata ajaib itu, dewa harus diperbaiki. Karena dia tidak mendapatkan tambang, buaya berdarah itu sangat kuat, mereka memutuskan untuk mengambil pedang. Kekuatan misterius terus-menerus dituangkan ke dalam pedang-pedang suci, dan pedang suci itu berubah dengan cepat. Di pinggiran, keluarga buaya terus-menerus memiliki orang-orang kuat yang datang, dan Yesuan dikelilingi oleh kelompok itu. Di bagian dalam, Yesuan hanya bisa diam-diam melihat pedang itu, menunggu. Tentu saja, hati Yesuan terus-menerus memikirkan tindakan balasan. Situasi saat ini sudah jelas. Namun, buaya berdarah itu adalah suatu keharusan bagi ibu tambang, dan begitu cahaya itu tersebar,
evolusinya berakhir, takut pertempuran dimulai. Pendekar pedang Shenmu telah dilepaskan oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, pendekar pedang Shenmu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan tak tertandingi. Mungkin, dengan mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat ini, itu dapat membawa secercah kehidupan bagi Ye Xuan. Tepatnya, Ye Xuan tidak akan melepaskan cara apapun, tetapi Ye Xuan akan melakukan apapun yang dapat membantu Ye Xuan sekarang. Waktu berlalu, kupikir evolusi ini tidak akan berlangsung lama, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pada titik ini, sudah 7 hari, dan cahayanya masih belum tersebar. Itu seperti kolom cahaya 9 titik yang seperti langit, bahkan jika Anda ingin menutupinya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jadi, akhirnya, ada hewan dan hewan baru yang datang. Lagi pula, di bawah cahaya yang kuat itu, siapapun akan merasa bahwa itu lahir dari harta karun. Maka tentu saja, mereka yang melihat cahaya ini tidak akan melepaskan kesempatan untuk merebut harta karun itu. Haha, lelaki tua itu akan melihat-lihat, betapa bagusnya, dan itu adalah langkah yang sangat besar. Pada saat ini, orang kuat lainnya bergegas ke tempat kejadian, dan suara guntur seperti guntur pecah. Itu lelaki tua Sengu di lembah naga lembah dewa. Dia tidak akan bepergian, bagaimana bisa kembali begitu cepat? Seseorang berbisik, jelas, lelaki tua Sengu ini tampaknya cukup terkenal. Untuk sesaat, Ye Xuan melihat seorang lelaki tua dengan wajah lelaki tua itu, tetapi dengan 4 lengan dan 6 paha ditutupi sisik ikan. Setiap kali lelaki tua itu melangkah keluar, dia akan mengguncang tanah seperti gempa bumi, dan dengan langkah kakinya, orang-orang kuat dari keluarga buaya terus membuat jalan. Jelas, bahkan banyak orang kuat dari keluarga buaya tidak berani menghalangi jalan lembah dewa lama. Titik. Apa itu? Memiliki cahaya yang begitu kuat. Astaga, itu milikku. Haha, itu milikku. Suara lain terdengar, disertai dengan suara ini, puncak dari 4 produk 9 menunggu alam kaisar, bentuk keindahan menggoda yang indah yang dibawa oleh sedan cantik itu terbang. Mobil itu datang, tetapi suaranya sudah entah dari mana. Berbagai harta karun lahir, tampaknya itu adalah pahit dan berdarah, menyedihkan. Seorang pria botak dengan 6 ekor ular aneh tiba-tiba muncul, dan kata-katanya tampak penuh dengan kesedihan, tetapi dia tidak tahu mengapa dia sedih. Satu persatu, yang kuat terus muncul. Keluarga buaya, yang awalnya adalah tuan tanah terpaksa berjongkok hanya karena keluarga buaya sangat jelas. Orang-orang kuat ini tidak begitu baik. Seseorang berkumpul bersama, menatap sekeliling, menunggu dengan diam. Beberapa orang dengan arogan melihat sekeliling, seolah-olah mereka ingin menimbulkan masalah. Beberapa orang begitu diam-diam mencari lokasi, tidak peduli. Orang-orang kuat terus bergabung di sini. Ye Xuan sedikit sedih, karena dia tahu bahwa dia telah menjadi incaran orang-orang ini. Di masa lalu, Ye Xuan juga sering berpartisipasi dalam perburuan harta karun dan memenangkan harta karun. Namun, itu telah menjadi harta karun dan telah menjadi objek perampokan oleh orang lain. Ini adalah pengalaman baru. Tentu saja, dengan semakin banyak orang kuat, hati Ye Xuan lebih aman. Lagi pula, secara umum, selama itu adalah harta karun, maka akan ada pertempuran berdarah, dan orang-orang yang memenangkan harta karun tidak akan terbagi menjadi tinggi dan rendah, jadi tidak ada yang ingin mencuri harta karun itu. Saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan masing-masing mengincar Ye Xuan. Secara alami, Ye Xuan aman. Karena tidak peduli siapa yang pertama kali menyerang Ye Xuan, tidak diragukan lagi akan segera dikepung oleh yang lain. Oleh karena itu, Ye Xuan memiliki kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Tentu saja, bukan berarti Ye Xuan sudah aman. Hari ini, Ye Xuan hanyalah kesempatan untuk mendapatkannya. Bisakah Anda meraihnya? Bisakah Anda meninggalkannya dengan sukses? Itu masih belum diketahui. Sinar itu bertahan selama 13 hari. Dalam 13 hari ini, cahaya yang kuat itu sepenuhnya mengelilingi Ye Xuan dan pedang Excalibur, dan dilindungi dari binatang buas di sekitarnya. Dan waktu 13 hari sudah cukup untuk membiarkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba. Pada saat ini, berkumpul di pinggiran Ye Xuan, sudah ada ratusan orang kuat, tentu saja, ada puluhan ribu. Pinggiran sekarang telah dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama adalah ratusan orang kuat, masing-masing menempati posisi,
dan tidak ada yang berubah. Tentu saja, ada juga orang yang saling kenal. Selanjutnya, itu adalah sekelompok orang seperti keluarga buaya, karena itu adalah kelompok, semuanya banyak, kekuatannya luar biasa, dan mereka memiliki kekuatan yang kuat. Adapun yang paling luar, mereka adalah binatang buas yang datang sendiri tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup. Binatang-binatang suci ini tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam harta karun itu, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja, jadi mereka berkumpul di sekitar, diam-diam memperhatikan perubahan situasi. Tampaknya saya juga mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Cahaya itu menghilang, tetapi evolusi pedang suci tidak segera berakhir. Pedang suci digantung di atas kepala Yesuan, dan kekuatan yang kuat terus-menerus terpancar. Penghalang luar semakin kuat, bahkan tidak hanya pertahanan yang kuat. Binatang buas dan binatang buas yang kuat melihat cahaya surut, berpikir bahwa dengan kesempatan itu, mereka bergegas, tetapi tidak ingin tidak hanya menerobos penghalang, tetapi juga memantul oleh penghalang, sehingga rusak parah dan melarikan diri. Tidak ada yang tahu mengapa penghalang itu begitu kuat, tetapi semua orang tahu bahwa kecuali penghalang itu menyebar sendiri, tidak ingin menerobos. Awalnya, Yesuan berpikir bahwa evolusi pedang suci tidak ada hubungannya dengan tentaranya. Tetapi kali ini, dia salah. Megatron masih belum bisa memasuki pedang suci, tetapi pedang suci itu berada tepat di atas kepala Yesuan, dan kekuatan misterius utas benang terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Yesuan. Kekuatan ini sangat merusak, dan Yesuan tidak dapat menahannya. Latihan tubuh pedang, ternyata itu adalah tubuh pedang. Mereka yang tahu barang itu merasa ngeri, dan tatapannya penuh dengan rasa iri. Tubuh pedang itu disempurnakan, dan itu adalah fenomena tunggal dari roh pedang. Pedang itu bersifat psikis. Ketika dia mengumpulkan cukup kekuatan dan memiliki perasaan yang kuat terhadap tuannya, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencuci tubuh tuannya. Penggosokan seperti itu dapat dikatakan sangat langka. Tidak hanya kualitas Excalibur yang sangat tinggi, tetapi juga membutuhkan dukungan yang sangat kuat. Selain itu, Excalibur itu sendiri memiliki perasaan yang sangat kuat bagi pemiliknya. Dan poin terakhir adalah hal yang paling sulit. Ini adalah Excalibur itu sendiri, bukan Excalibur. Faktanya, mampu melakukan langkah ini berarti bahwa Excalibur pada awalnya cerdas. Ini bukan peran roh, ini adalah evolusi dari pedang itu sendiri, seberapa langka hal ini. Seperti kata pepatah, ribuan pedang terbuka, 100.000 kailu punya ide bagus. Jutaan roh mendapatkan Tuhan, jika Tuhan memberi makan kembali selamanya. Kalimat ini menunjukkan betapa jarangnya pedang memberi makan kembali tuannya. Tentu saja, justru karena ini, jadi hampir sama dengan menemukan kematian ketika Anda ingin mengganggu pedang saat ini. Legenda mengatakan bahwa suatu kali seorang pria super kuat mencoba menghentikan Excalibur memberi makan kembali tuannya. Keberhasilannya berhasil karena dia sangat kuat dan melampaui ranah pria itu. Sayangnya, dia sendiri langsung terbunuh oleh Excalibur. Ketika tubuh pedang sedang disempurnakan, seringkali Excalibur telah diperkuat secara besar-besaran, sehingga dapat meledakkan kekuatan yang sangat kuat. Seberapa kuat pedang dalam proses penempaan tubuh pedang, tidak ada yang bisa jelas, bagaimanapun juga, orang yang mencoba menjelajah hanya memiliki akhir. Saat ini, tidak mungkin untuk melihat tubuh pedang dicuci di sini dan mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengejutkan orang-orang itu. Tentu saja, justru karena inilah, binatang buas itu lebih yakin, harus memenangkan pedang. Setelah tubuh pedang selesai, cepat atau lambat akan berakhir. Begitu selesai, pedang akan kembali ke keadaannya sendiri. Pada saat itu, binatang buas secara alami akan dapat merebutnya. Meskipun saya belum pernah mendengar tentang kemampuan memiliki pedang untuk melakukan pelatihan tubuh pedang kedua, tetapi karena mampu melakukan pelatihan tubuh pedang, itu telah membuktikan bahwa pedang memiliki fondasi yang sangat kuat. Belum lagi, semua orang secara alami melihat bahwa 9 Dao Suanguang awalnya disuntikkan ke dalam pedang suci, jadi wajar untuk mengetahui bahwa pedang suci juga ditempa dengan sendirinya saat berlatih pedang. Pada saat ini, Yesuan dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa setiap sel di tubuhnya mengalami perubahan yang sangat kuat, dan pedang terus-menerus mengalir ke tubuh Yesuan. Pedang itu sebenarnya terintegrasi langsung dengan tubuh Yesuan, dan kekuatan ini hanya 1/10. Sebanyak 9 dari 10 kekuatan mengalir ke paviliun Yesuan,
dan 3/3 mengalir ke jiwa dan pikiran Ye Xuan. Perubahan misteri terus terjadi. Yang paling intuitif dan terkuat adalah keilahian Ye Xuan. Para dewa tidak memiliki bentuk yang tetap, tidak ada yang memiliki dewi yang berbeda, dan sebagian besar dewa adalah kekuatan misterius, berubah setiap saat. Namun, keilahian Ye Xuan sekarang menggumpal dan berubah menjadi penampilan seperti pedang. Tubuh pedang, meskipun Ye Xuan tidak tahu kegunaan dari perubahan seperti itu, tetapi juga tahu bahwa ini benar-benar hanya baik untuk dirinya sendiri. Perubahan yang paling intuitif adalah keilahian, tetapi perubahan yang paling dramatis adalah para dewa. Pada saat ini, pikiran jahat Ye Xuan melahirkan kekuatan magis baru, pedang dewa. Pedang dewa ini tidak hanya memadatkan dewa menjadi pedang untuk membunuh musuh, tetapi juga kekuatan magis yang sebenarnya. Pedang dewa, ada kemungkinan satu pukulan akan membunuh musuh, dan ada banyak kemungkinan untuk menghukum 10.000 kali serangan kritis. Pedang pikiran dewa hadir dengan fungsi mengunci musuh. Setelah dilepaskan, kemanapun musuh melarikan diri, pedang Excalibur tidak akan pernah berhenti mengejar sampai musuh terbunuh atau energinya habis. Kemampuan pedang dewa untuk membaca, pedang dewa akan dapat menggabungkan kekuatan 6 karakter kata, kekuatan mantra 6 kata menjadi pedang dewa, memperkuat serangan. Apakah Anda masih dapat memiliki kemampuan ini? Ye Xuan sedikit senang, dan mantra 6 karakter dapat digabungkan ke dalam pikiran dewa. Selain itu, kemampuan khusus pedang dewa untuk mengunci serangan secara permanen adalah kombinasi yang bagus. Tentu saja, Ye Xuan pantas mendapatkan hal hebat untuk mengubah keadaan seperti biasa, tetapi sekarang, Ye Xuan benar-benar tidak menyukainya. Bagaimanapun, sekarang Ye Xuan tidak tahu apakah dia bisa pergi. Tubuh pedang telah ditempa untuk sementara waktu. Tetapi kedatangannya akan tetap datang. Pada saat ini, tubuh pedang telah selesai, maka perang secara alami pecah. Boom! Suara keras, yang pertama memulai adalah lelaki tua lembah dewa, hanya untuk melihat bahwa lelaki tua Sengu tiba-tiba berubah menjadi Streamer, dan kemudian bergegas menuju Ye Xuan. Warna keserakahan di mata telah terungkap. Pendekar pedang Senmu tidak membutuhkan instruksi Ye Xuan, dan dengan cepat menjaga sisi Ye Xuan, menunggu lelaki tua lembah dewa untuk menyerang. Namun, jelas bahwa lelaki tua Sengu ingin memulai dengan Ye Xuan, tetapi tidak sesederhana itu. Pak Tua Sengu, kamu tidak ingin makan sendirian. Minuman keras, dan orang yang kuat langsung menembak, tetapi serangan itu bukan Ye Xuan, tetapi lelaki tua lembah dewa. Bam! Keduanya dengan cepat berlabuh di udara, dan kemudian mereka berdua mencetak gol. Dari Tian Shenpeng, apa yang ingin kamu lakukan? Hei, aku ingin melakukannya, ini seharusnya, aku harus bertanya padamu, kan? Ya, lembah dewa, kamu agak tidak nyaman, dan harta karun itu lahir, mengapa kamu ingin sendirian? Sebenarnya, semua orang tahu betul bahwa huru hara ini tidak bisa dihindari, tetapi sistem tidak ingin menjadi yang pertama menembak, dan lelaki tua Sengu tiba-tiba menyerang, tidak diragukan lagi melanggar kepentingan semua orang, maka akan normal untuk diblokir oleh orang lain. Lelaki tua Sengu tidak punya pilihan selain langsung menuju para dewa dan bergegas. Keduanya dengan cepat bertarung bersama. Pada titik ini, beberapa orang sudah saling bertarung, sementara yang lain sama sekali tidak menganggur. Jangan kira mereka akan merasa tenang di tempat yang terlihat bagus. Kekuatan Ye Xuan lemah. Dapat dikatakan bahwa di mata orang-orang kuat ini, dapat dikatakan bahwa siapapun dapat membunuh. Dan harta karun yang begitu besar, semua orang ingin mendapatkannya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengambil risiko secara alami tidak dapat dihindari, tetapi tidak peduli siapa yang menembak, mereka akan segera dihentikan. Ye Xuan telah menonton dengan mata dingin, jadi dia melihat dengan paling jelas. Orang tua lembah dewa dan dewa Shenpeng, pada dasarnya konser adalah pertunjukan yang bagus, jangan melihat orang-orang hebat kedua pria itu, tetapi mereka tidak memiliki tangan yang mati. Artinya, mereka berdua, sejak awal, siap mengganggu pemandangan ini. Biro, pada saat ini, perang pecah di mana-mana, dan orang-orang kuat masing-masing mencari lawan mereka dan bertarung dalam kelompok, tetapi sebenarnya ada beberapa orang yang tidak benar-benar tertembak. Ye Xuan tidak mengerti situasi saat ini. Lagi pula, jika Ye Xuan sendiri menjelajahi harta karun, atau di wilayah Teran, tidak akan ada situasi kacau seperti itu di harta karun itu. Namun,
Bagaimanapun juga, itu adalah domain Dewa Iblis, jadi beberapa hal tidak normal dalam harapan Ye Xuan. Tentu saja, Ye Xuan sendiri tidak mudah. Tidak ada kesempatan untuk pergi secara alami. Pedang telah kembali ke sisi Ye Xuan, dikelilingi oleh tubuh Ye Xuan di bawah kendali Megatron, dan pendekar pedang Shenmue juga dijaga oleh Ye Xuan. Namun, ini tidak memberi Ye Xuan rasa aman. Lagi pula, selain mereka yang kuat, ada banyak orang yang mencoba memenangkan pertempuran. Di hati orang-orang ini, begitu mereka memenangkan pedang dan berhasil pergi, maka kekuatannya akan sangat meningkat, bahkan jika mereka tidak menggunakannya, begitu mereka keluar, mereka bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Minat yang begitu besar sudah cukup untuk membuat orang mengambil risiko. Oleh karena itu, sudah ada monster yang diam-diam menyerang Ye Xuan. Pada saat ini, meskipun Ye Xuan meningkatkan kewaspadaannya, dia tidak terlalu peduli. Bahkan di alam bawah sadarnya, dia tidak merasa akan ada serangan musuh. Namun pada saat yang tiba-tiba itu, perubahan samar hingga hampir tak terlihat tiba-tiba terjadi. Pikiran Ye Xuan yang hilang saat ini sekali lagi diperkuat, dan lokasi wabah itu tidak jauh dari Ye Xuan, jadi sudah waktunya untuk bereaksi. Namun, meskipun begitu, apa yang dapat dilakukan Ye Xuan hanya sedikit bergeser dari tempatnya berdiri. Boom, suara keras, dan saat ini, Ye Xuan tahu bahwa serangan terhadapnya adalah cahaya merah, tetapi jika itu adalah rambut halus, itu sangat kuat. Shenmue Jian menunggu di depan Ye Xuan untuk pertama kalinya, memblokir sebagian besar kerusakan untuk Ye Xuan, tetapi meskipun demikian, Ye Xuan langsung terkena kekuatan itu. Kekuatan kekerasan, biarkan Ye Xuan langsung tertabrak seperti ketinggian, tetapi di langit, seseorang sedang menunggu Ye Xuan, ini adalah orang dengan sepasang sayap, secara akurat dikatakan sebagai binatang buas, tetapi Ye Xuan tidak tahu ras apa dia. Ketika Ye Xuan tertembak ke langit, pria itu mengeluarkan jaring besar di tangannya, mencoba menjebak Ye Xuan. Kekuatan melahap hukum. Ye Xuan terkejut dan sudah tahu tujuan orang ini. Orang ini, saya khawatir itu adalah orang yang menggunakan lampu merah untuk menerbangkan Ye Xuan ke langit. Itu juga dalam perhitungannya. Tujuannya adalah untuk menjadi cepat. Biarkan Ye Xuan pergi. Hei, tentukan targetnya. 6 produk lebih unggul dari para dewa. Itu juga kerajaan dewa yang unggul. Meskipun, pada saat ini, di area ini, Kaisar Superior 6 elemen sebenarnya tidak begitu kuat, tetapi bagi Ye Xuan, itu masih merupakan musuh besar. Dapat dikatakan bahwa jika benar-benar langsung, Ye Xuanbing tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Sayangnya, orang ini menggunakan kekuatan melahap hukum, maka jangan salahkan Ye Xuan untuk memecahkan jaringan aturannya. Bermain di hadapan Ye Xuan untuk menelan hukum, belum lagi dewa superior di distriknya, bahkan jika itu adalah dewa, bahkan para dewa, itu belum tentu mampu memainkan Ye Xuan. Bagaimanapun, kartu terbesar Ye Xuan adalah kekuatan untuk menelan. Pada titik ini, pria itu bersumpah, dia pikir dia telah memenangkan hadiah, dan bahkan menertawakan mulutnya, menunggu Ye Xuan jatuh ke dalam jaringan hukumnya. Namun, jatuhnya Ye Xuan ke dalamnya, tetapi itu bukan hasil dari imajinasi orang itu. Jaring hukum yang bersinar, tetapi telah mengelilingi kelompok Ye Xuan, tetapi sayangnya, tidak mengikuti panggilan orang itu kembali kepadanya. Pada saat ini, pria itu akhirnya menyadari suatu kelainan, alisnya sedikit berkerut, dan dia ingin mundur, tetapi dia enggan untuk pergi. Bagaimanapun, dia tahu dalam hatinya bahwa jika dia tidak pergi, dia akan menarik perhatian orang lain. Ketika dia ingin pergi, dia tidak bisa pergi begitu saja. Tetapi melihat bahwa Ye Xuan telah jatuh ke dalam jaringan hukumnya, dia tentu tidak tahan untuk pergi begitu saja. Dia tidak tahu bahwa Ye Xuan terjebak dalam jaring hukum yang menelan hukum saat ini, tetapi tidak terpengaruh oleh pengaruh sedikit pun. Sebaliknya, jaring yang menelan hukum itu sebenarnya dikendalikan oleh Ye Xuan. Berani, pria itu hanya ragu-ragu, dan sudah ada orang kuat yang memperhatikan perubahan di sini. Begitu dia keluar, 5 orang segera menyerang sisi ini. Itu adalah ledakan lain, dan momen itu penuh dengan antusiasme. Saya merasa bahwa saya telah berhasil menjebak Ye Xuan. Orang yang memiliki kesempatan untuk melarikan diri dibombardir oleh 5 orang kuat pada saat terakhir dan berubah menjadi kabut berdarah. Orang mati tidak bisa mati. Ketika orang itu meninggal, Ye Xuan menguasai hukum dan jatuh ke tanah. Di permukaan,
Tampaknya jaring hukum ini tidak memiliki kendali atas pemiliknya, jadi ia akan jatuh. Tidak seorang pun tahu, semua ini adalah kendali rahasia Ye Xuan. Kelima orang kuat itu melirik Ye Xuan, yang terperangkap oleh jaring hukum. Tidak seorang pun yang meraihnya, tetapi sekali lagi diam-diam mundur dan melanjutkan pertempuran mereka. Dalam hati Ye Xuan, perilaku binatang buas ini dapat dikatakan bodoh. Tentu saja, jika binatang buas ini tidak bodoh, Ye Xuan tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Pada saat ini, dengan Ye Xuan sebagai titik pusat, ada pertempuran di mana-mana, dan selalu ada binatang buas dan jatuh, dan mereka seperti budak. Tujuan mendasar dari binatang buas ini bukanlah untuk merampok harta karun, tetapi untuk bertarung murni. Hukum jaring perlahan-lahan kehilangan kekuatan, takut itu tidak akan hilang untuk waktu yang lama, itu akan hilang sepenuhnya, tetapi Ye Xuan tidak peduli sama sekali. Ye Xuan melihat sekeliling dengan diam-diam, tetapi ada juga ide di dalam hatinya. Binatang buas ini dibunuh dengan gila-gilaan. Bagi Ye Xuan, ini bukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, jika Anda dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat, maka Anda akan memiliki lebih banyak peluang untuk melarikan diri. Oleh karena itu, jika semua binatang buas tidak memperhatikan, di medan perang, ada tubuh binatang buas yang terus-menerus menghilang, beberapa di antaranya adalah tubuh utuh, dan beberapa tidak memiliki lengan dan kaki. Tentu saja, keberadaan tubuh-tubuh ini tidak dapat dipahami, dan tentu saja mereka ditelan oleh Ye Xuan. Hei, tuan rumah menerobos, 4 produk saat ini berada di tengah raja. Hei, tuan rumah menerobos, 5 produk saat ini berada di tengah raja. Dengan Ye Xuan yang terus-menerus memakan tubuh binatang buas, dan alam terus membaik, gerakan Ye Xuan sangat hati-hati di awal. Bagaimanapun, ketakutan akan ditemukan, menyebabkan masalah yang tidak perlu, tetapi siapa tahu, bahkan seseorang menemukan tindakan Ye Xuan, dan itu tidak masalah sama sekali. Oleh karena itu, Ye Xuan malah memperbesar keberaniannya. Tentu saja, meskipun begitu, tubuh yang dapat ditelan oleh Ye Xuan terbatas. Bagaimanapun, Ye Xuan sekarang terjebak di satu tempat, dan tidak mungkin untuk mengumpulkan tubuh-tubuh di sekitarnya, jadi dia hanya bisa mendekati tubuh-tubuh itu. Untungnya, bahkan jika tubuh-tubuh di dekatnya ini tidak lengkap, semuanya dimiliki oleh yang kuat, jadi Ye Xuan juga memiliki manfaat besar dalam mengumpulkan tubuh-tubuh ini. Dalam waktu singkat, Ye Xuan baru saja menelan tubuh itu, membiarkan Ye Xuan menerobos ke Raja Pertama Dunia. Namun, pengumpulan seperti itu tidak dapat dilanjutkan, karena Ye Xuan tahu. Dengan jelas bahwa meskipun binatang buas ini tidak dalam perkelahian, tidak ada yang peduli padanya, tetapi seiring berjalannya pertempuran, binatang buas yang tersisa di sini secara alami akan menjadi yang paling kuat. Ye Xuan sudah memiliki ide di dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Xuan hanya bisa membiarkan pelayan pedang Dewa Bunga melakukan pengorbanan. Saat hukum kekacauan menghilang, Ye Xuan menghilang bersama, karena Ye Xuan sudah bersembunyi di ruang menelan, tetapi di tempat semula, dia meninggalkan pelayan pedang Dewa Bunga. Tepatnya, pedang Dewa Bunga yang pertama kali melarikan diri di kejauhan, dan arah pelarian adalah posisi orang yang kuat. Di bawah komando Ye Xuan, pendekar pedang Dewa Bunga membawa seorang prajurit yang tampak seperti pedang suci. Meskipun dia sengaja bersembunyi, dia sengaja mengeluarkan sedikit napas. Ketika pedang Dewa Bunga menunggu orang yang kuat, dia tidak ragu untuk menyerahkan para dewa kepada yang kuat. Orang yang kuat akan berpikir begitu banyak, jadi dia mengambilnya di masa lalu. Bagaimanapun, dewa ini sangat mirip dengan pedang. Ini adalah tiruan tingkat tinggi yang Ye Xuan menghabiskan sejumlah besar iman dari toko sistem. Produk tidak peduli penampilan atau pesonanya hampir sama dengan pedang suci, setidaknya, sulit untuk melihat perbedaannya tanpa pengamatan yang cermat. Dan setelah melakukan semua ini, pendekar pedang Dewa Bunga langsung bunuh diri. Orang kuat itu tidak menanggapi sama sekali. Pada saat ini, dia masih tidak tahu apa yang terjadi pada masyarakat. Dia memegang pedang palsu di tangannya, tetapi dia melihat pedang Dewa Bunga dan memberinya sedikit kesalahan. Hong Hao, kamu berani melakukannya. Tiba-tiba, di sebelah orang kuat ini, pikirkan sebuah suara. Ternyata beberapa orang juga memperhatikan perubahan di sini. Ketika dia melihat sosok Ye Xuan di jaring hukum telah menghilang, itu secara alami disalahpahami dalam kombinasi pedang palsu di tangan yang kuat. Jadi pada saat ini,
beberapa orang tidak ragu untuk bergegas ke yang super kuat. Apa yang kamu lakukan? Pria itu bertanya dengan bingung. Sayangnya, tidak ada yang peduli padanya sama sekali. Ledakan, sebuah tinju keluar, orang kuat bernama Hong Jun belum tahu apa yang sedang terjadi. Dia tertembak dan terbang, dan pedang palsu di tangannya telah berpindah tangan. Cepat, harta yang berbeda ada di sana. Disertai dengan kalimat ini, dalam sekejap, orang kuat yang memenangkan pedang palsu tidak punya waktu untuk melihat pedang, dan dia sudah dikepung. Kekacauan meletus, kali ini, lebih berdarah dan kejam. Jika Anda mengatakan pertempuran sebelumnya, para dewa hanya menggunakan 3 poin kekuatan, maka pada saat ini, itu telah mengambil 12 poin. Awal dari pembunuhan berdarah dan brutal, tetapi momen itu telah membuat seluruh langit menjadi merah. Ye Xuan dapat melihat perubahan di dunia luar sambil mengonsumsi ruang. Secara akurat, Ye Xuanbing tidak sepenuhnya memasuki ruang fagositosis. Bagaimanapun, perbedaan antara kecepatan menelan ruang dan kecepatan dunia luar terlalu besar. Ye Xuan sepenuhnya memasukinya. Sebenarnya, itu bukan pilihan yang sangat bijaksana, jadi Ye Xuan sekarang posisi berdiri sebenarnya adalah ruang yang menelan. Di sini, Ye Xuan dapat menyembunyikan semua napasnya, tetapi dapat mempertahankan kecepatan yang sama dengan dunia luar, jadi dalam posisi ini, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Ye Xuan diam-diam menyaksikan pembunuhan dunia luar. Meskipun pembunuhan ini sebenarnya disebabkan olehnya, tetapi Ye Xuanbing tidak menanggung sedikit pun, yang kuat dari para dewa iblis ini. Bahkan jika semuanya mati, Ye Xuan tidak akan mengedipkan matanya. Gai, sial, tanah longsor tidak cukup untuk menggambarkan situasi saat ini. Pada saat ini, di langit dan di atas tanah, ada aroma pembunuhan di mana-mana, terutama di sekitar pedang palsu. Itu bahkan lebih mengerikan. Orang kuat jatuh langsung di tempat. Langit telah hancur dan bumi sudah berwarna merah darah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mengubah daerah ini menjadi tempat berpenduduk 40.000 orang. Dan pedang kalajengking palsu, tetapi di tangan orang yang kuat untuk melewatinya. Sangat disayangkan bahwa negara adikuasa manapun yang mendapatkannya akan terbunuh dalam sekejap. Namun, satu orang meninggal, tetapi orang lain akan segera mengambil alih. Hidup tidak terbatas, pertempuran tidak ada habisnya. Orang-orang ini benar-benar gila. Telah sepenuhnya berubah menjadi orang gila. Hati Ye Xuan ketakutan karena dia tahu sampai sekarang bahwa ada banyak binatang buas yang bersembunyi di kegelapan. Binatang-binatang buas ini tersembunyi di kegelapan dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka muncul ketika mereka ada. Selain itu, tampaknya orang-orang yang tersembunyi jauh lebih dari itu. Ada orang-orang kuat di saat-saat yang jelas, tetapi masih ada banyak orang kuat yang terus maju. Kehidupan pada saat ini tampaknya tidak berharga. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Ye Xuan hanya menunggu pusat pertempuran untuk menjauh dari sini. Setiap orang yang mendapatkan pedang suci palsu dan binatang buas yang kuat, tidak segera pergi, tidak ada waktu untuk mendeteksi yang benar dan yang salah, dan bahkan jika seseorang menemukan bahwa ada masalah dengan pedang palsu, tidak ada yang akan mendengarkan penjelasannya. Oleh karena itu, pusat pertempuran terus bergerak menjauh. Hari demi hari, biasanya, mungkin hanya butuh setengah jam untuk berjalan pergi. Sekarang, butuh 3 hari. Jarak ini mungkin tidak terlalu jauh, tetapi Ye Xuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada keraguan yang kuat. Begitu saya melihat ke belakang, saya tidak akan terjebak di sini. Di atas bumi yang rusak, beritahu siapapun bahwa telah terjadi pertempuran sengit. Tidak cukup untuk menggambarkan penurunan di sini, sulit untuk mengatakan bahwa bahkan batu-batu yang lebih besar tidak ada lagi. Tiba-tiba, di lumpur, gundukan kecil tiba-tiba bergerak, dan bayangan terlihat. Ketika sosok itu muncul, dia tidak ragu untuk melarikan diri di kejauhan. Saya tidak ragu selama setengah menit. Orang ini adalah Ye Xuan. Saat ini Ye Xuan berani tinggal setengah poin, hampir menghabiskan kecepatan penuhnya. Selain itu, bahkan siap untuk pindah ke ruang uji coba misterius kapan saja. Ruang uji coba itu, karena persyaratan kekuatannya terlalu tinggi, jadi Ye Xuan jelas, dia sekarang tidak ada gunanya sama sekali, dan kesempatan untuk berpindah hanya beberapa kali, jadi Ye Xuan tidak mau menyia-nyiakannya. Namun, jika benar-benar ada orang kuat untuk dikejar,
maka Yesuan mungkin tidak punya pilihan sama sekali. Yesuan sangat cepat. Pada awalnya, benar-benar tidak ada yang aneh. Namun, ketika Yesuan tidak dapat berjalan kurang dari 3 juta mil, dia menemukan bahwa dia dikurung oleh beberapa pikiran pada saat yang sama. Alis Yesuan berkerut. Tampaknya masih ada binatang buas yang meragukan posisi jaring hukum, jadi akan ada adegan ini. Jelas, orang-orang ini diarahkan pada Yesuan. Namun, satu-satunya hal yang membuat Yesuan menghela nafas lega adalah karena orang-orang ini berani mengekspos diri mereka sendiri sekarang, itu berarti mereka tidak super kuat. Tentu saja, apa sebenarnya yang diperbaiki, Yesuan sama sekali tidak tahu. Yesuan melarikan diri dengan sangat cepat, karena dia sangat jelas, bahkan jika dia sekarang terkunci di musuh-musuhnya bukanlah musuh yang terlalu kuat, tetapi begitu dia terjerat, maka saya khawatir tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Sayangnya, musuh jelas tidak akan membiarkan Yesuan melarikan diri seperti ini. Boom, hei, suara keras, sementara dinding air muncul begitu tajam di sekitar Yesuan, tepatnya, polo air akan sepenuhnya mengelilingi Yesuan. Bidang pesona sistem air, ini ternyata adalah area khusus dari sistem air. Selain itu, ini bukanlah bidang yang diatur oleh satu orang, tetapi bidang formasi yang ditampilkan oleh banyak orang secara bersama-sama. Sistem, apa area ini? Yesuan bertanya dengan bingung, area ini tampaknya tidak terlalu kuat, setidaknya di permukaan. Air biru muda mengelilingi area ini, dan pada saat yang sama, udara di tengahnya sangat lembab. Namun, kekuatannya sangat lembut, dan orang-orang tidak dapat merasakan ancaman sedikit pun. Jadi Yesuan akan merasa bahwa tidak ada ancaman.